Berikut ini, akan kami tampilkan sinopsis film-film Rhoma Irama, yang terkenal pada masanya, yakni, pada era 70-an. Selamat menyaksikan. Pertama, film dengan judul, Gitar Tua, rilis tahun 1976. Film ini, berkisah mengenai rencana perkawinan Rhoma dan Ani, diperankan oleh Yati Octavia yang sudah lama menjalin cinta dan berpacaran. Namun, ternyata akhirnya gagal, sejak kehadiran Insinyur Dana, diperankan oleh Kelly Kaliubi di perkebunan tempat ayah Ani bekerja, diperankan oleh Hamid Arif. Sang ayah yang gila pangkat dan kedudukan ini, menginginkan Insinyur Dana sebagai suami Ani, yang juga bekerja di perkebunan itu, sebagai sekretaris. Dana sendiri, kebetulan juga jatuh cinta pada Ani, akan tetapi Aninya saja yang belum mau, dan tidak menanggapinya. Keadaan ini, belum berubah, ketika saat Ani merayakan ulang tahunnya, dan ternyata, Rhoma tak datang. Maka, menyusullah Ani ke tempat rekaman menyanyi Rhoma di Jakarta. Di situ, Ani menjumpai Rhoma tengah memuju pasangan nyanyinya Santi, diperankan oleh Santi Pawaka, yang sedang ngambek saat pengambilan suara dan latihan vokal. Dengan dipenuhi rasa curiga dan cemburu, Ani langsung pulang dan memutuskan untuk menikah dengan Insinyur Dana. Rhoma kaget, ketika menerima surat undangan pernikahan itu. Rhoma langsung pulang. Setelah bertemu, mereka berdua lalu bertengkar. Penyebab masalahnya, kemudian diketahui. Yang akhirnya, surat Ani dicekal oleh ayahnya, sedangkan surat Rhoma, ditahan oleh Santi yang diam-diam mencintai Rhoma. Perkawinan itu, tak bisa ditunda-tunda lagi, tetapi Ani pingsan di tengah pelaminan. Selanjutnya, Rhoma dengan membawa rasa luka hati dan patah hatinya, mulai terjerumus ke dalam minum-minuman beralkohol, sedangkan Ani mengalami sakit parah. Hanya seorang Rhoma saja yang bisa mengobati dan menyembuhkan sakitnya Ani. Maka, Dana pun dengan secara gentle menyerahkan Ani yang masih suci itu kepada Rhoma, karena bagaimanapun juga, cinta Ani hanya untuk Rhoma seorang. Yang kedua, film berjudul Penasaran, rilis tahun 1976. Film ini bercerita tentang kisah cinta Rhoma Irama, seorang penyanyi dangdut, dengan pacarnya yang bernama Ani, diperankan oleh Yati Octavia, anak seorang pemimpin sebuah perkebunan. Ayah Ani, diperankan oleh Hamid Arif, sedangkan ibu Ani, diperankan oleh Aminah Cendrakasih. Hubungan kedua insan sejoli ini, berusaha dicegah dan dihalangi oleh ayah Ani, karena dianggapnya, Oma hanyalah seorang penyanyi dangdut biasa. Ayah Ani berpikir, bahwa Oma adalah anak muda yang pemalas, sebab pekerjaan sehari-harinya hanyalah bernyanyi, dan Oma sebagai orang kampungan, miskin dan rendahan. Dengan tekadnya yang kuat, Oma pergi merantau mengadu nasib ke kota Jakarta, untuk menjadi penyanyi dangdut yang sukses dan terkenal. Setelah menempuh jalan terjal berliku, serta perjuangan yang tidak kenal lelah, pada akhirnya, Oma menemukan kesuksesannya. Yang ketiga, Darah Muda, rilis tahun 1977. Alur film ini, mengisahkan tentang kehidupan Rhoma dan Ricky, yang tidak saja berbeda dalam selera musiknya, tetapi juga dalam sikap hidupnya. Rhoma mengembangkan musik dangdut, dan bersikap baik serta soleh, sedangkan Ricky yang diperankan Ucok Aka Harahap, mengembangkan musik rock, dan terlibat dalam pergaulan bebas, serta minum-minuman keras. Ricky yang jago tinju, juga masuk dalam grup Apache dan langsung menjadi pentolannya. Dia merasa iri dan dengki serta panas hatinya, saat mendengar grup musik dangdut Rhoma, sukses pentas di Jakarta. Ani, yang diperankan Yati Octavia, merupakan penyanyi dari grup Apache. Namun setelah bertemu dan berkenalan dengan Rhoma, kehidupannya mulai berubah. Ani lebih menyukai Rhoma, di samping itu pula, ia mulai bosan kehidupan yang serba bebas dan mabuk-mabukan. Pada akhirnya, Rhoma dan Ani pun berpacaran serta bertunangan. Keadaan inilah, yang membuat perseteruan kedua kelompok tersebut, semakin panas dan meruncing. Rhoma ditangkap, dan dianiaya habis-habisan, sedangkan tangannya, dihajar agar tak bisa bermain gitar lagi. Dalam keadaan terluka, Rhoma pergi ke tempat kakeknya, di desa yang terpencil. Kakeknya tidak hanya pandai mengobati luka, akan tetapi juga adalah guru seni bela diri. Di sini, lukanya disembuhkan dan oleh kakeknya diajarkan kepandaian berilmu silat. Sebagai tahap akhir proses pendalaman ilmu bela diri itu, Rhoma harus berendam dalam ramuan batu kapur, dengan hanya tampak kepalanya saja.
Setelah turun gunung, pada saat Roma lagi show ke Surabaya, terjadilah tragedi itu. Ani yang saat itu sedang menemani ibu Roma di rumah, diperkosa oleh Ricky. Roma yang baru datang dari Surabaya, dengan cepat, langsung menuju ke markas Ricky. Saat bertarung dengan Ricky itulah, keluarlah jurus-jurus pamungkas, yang dipelajari dari kakeknya. Kali ini, Ricky menyerah kalah dan terkapar. Sebagai balas dendamnya, giliran tangan Ricky yang kemudian diremukkan oleh Roma. Yang keempat adalah Begadang. Begadang merupakan film Indonesia yang dirilis tahun 1978, disutradarai oleh Maman Firmansyah dan diproduseri Zainal Abidin. Film ini dibintangi oleh Rhoma Irama, Yati Octavia, Billy Argo, Citra Dewi, Ade Irawan, Soekarno M. Nur, Hamid Arif, Dodi Sukma, Yeti Loren, Komala Sari, Fahri, Amrullah, Urip Arfan dan Pipit Sandra. Dalam soundtrack film ini, diisi beberapa lagu yang dinyanyikan Rhoma Irama bersama Elvi Sukaesih, seperti Begadang, Ku Sayang Padamu, Narapidana, Begadang 2, Sedingin Salju, Hello Hello dan Datang Untuk Pergi. Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama Rhoma Irama yang pengangguran. Hobinya begadang dan berkumpul dengan pemuda-pemuda lain di sebuah warung perkampungan. Di warung itulah, mereka bernyanyi-nyanyi dan juga ada yang bermain judi. Tetangganya yang berada di sekitaran warung tersebut sering mengeluh, antara lain orang tua Ani dan orang tua Harry yang berprofesi sebagai hakim. Rhoma yang merupakan anak seorang janda miskin, adalah salah satu di antara mereka. Ia sering memberi nasihat kepada pemuda-pemuda yang ada di warung itu, agar berhenti berjudi dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, serta tidak merugikan orang lain. Dalam keadaan pengangguran itu, Rhoma sering menyanyikan lagu-lagu ciptaannya sendiri. Salah seorang dari temannya, menyarankan agar mengajukan lagu-lagunya ke studio rekaman. Dan, berhasil. Akhirnya, rekaman lagu-lagunya, meledak di dunia musik, sehingga nasib Rhoma berubah. Tapi malang masih mengintainya. Harry yang naksir Ani pacar Rhoma, membuat persengkongkolan dengan teman-teman yang biasa berjudi di warung, dan sering dinasihati Rhoma agar berhenti. Kesempatan itu datang ketika sepulang dari rekaman. Rhoma yang bermaksud membantu seorang hostes yang tewas terbunuh, namun justru difitnah dan dituduh membunuh, dan akhirnya dipenjara. Tapi akhirnya, kejahatan Harry terbongkar. Rhoma akhirnya dibebaskan dari penjara, karena tidak terbukti bersalah. Yang kelima, berjudul Berkelana 1 dan 2. Film ini, rilis pada tahun 1978. Berkisah tentang Subrata, yang diperankan oleh Rahmat Hidayat, ayah dari Rhoma. Sebagai pengusaha di Bandung, ia ingin mengarahkan anaknya, agar menjadi sarjana ekonomi. Rhoma mengikuti kemauan ayahnya, sambil menekuni kegemarannya, bermain musik. Musik inilah, yang dilarang dan diharamkan oleh Subrata, sehingga sering terjadi konflik. Dan pada puncaknya adalah, saat gitar kesayangan Rhoma dihancurkan oleh ayahnya dan ia diusir dari rumah. Maka, Rhoma pun pergi dan berkelana ke kota Jakarta, dan mengganti nama menjadi Budi. Ia hidup, dan bergaul bersama sebuah grup pengamen. Ketika salah seorang temannya yang pengamen itu sakit parah, dan membutuhkan biaya besar, Rhoma berusaha minta bantuan pada ayahnya, namun ditolaknya mentah-mentah. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya Budi mengambil jalan pintas dengan nekat menjamret tas milik Ani, yang diperankan oleh Yati Octavia. Dalam tas tersebut berisi uang dan surat-surat penting, karena memang, Ani disuruh ayahnya untuk mengurus surat-surat rumah. Dengan uang tersebut, Budi akhirnya membayar biaya perawatan temannya. Namun sayangnya, temannya itu tetap tidak tertolong dan meninggal, karena penyakit tersebut. Selanjutnya, Budi segera mengembalikan surat-surat penting yang ada dalam tas itu kepada Ani. Atas tindakan Rhoma itu, Ani menjadi simpati kepadanya, begitu juga dengan kedua orang tuanya. Selanjutnya, Budi dijadikan sopir pribadi untuk Ani. Hubungan kedua sejoli itu, akhirnya tumbuh benih-benih cinta. Sementara itu, Subrata atas saran istrinya, melamar Ani untuk nantinya dijadikan istri Rhoma. Dengan tujuan, apabila sudah menikah, diharapkan sifat dan kelakuan Rhoma dapat berubah. Niat itu, ibarat bagai pucuk dicinta ulam tiba bagi ayah Ani, Surya, yang diperankan oleh Soekarno M. Nur, bawahan Subrata. Namun, pada kenyataannya, Ani menolak,
dan ketahuan bahwa ia menjalin hubungan asmara dengan Budi, maka Budi pun diusir. Budi yang telah terusir, di tengah jalan saat turun hujan tertabrak seorang pengendara motor. Kawan-kawan Budi, saat masih mengamen, kebetulan menemukan Budi yang terluka. Kemudian, Budi dibawa pulang ke rumah pondokan mereka, dan dirawat. Sementara itu, Ani terus berusaha mencari keberadaan Budi. Kebetulan suatu hari, di jalan ia berjumpa dengan kawan-kawan Budi, maka Ani menjumpai Budi yang tengah sakit. Mereka berdua lalu sering mengadakan pertemuan, sampai akhirnya Surya curiga, dan memergoki Ani di pondokan Budi. Dan Ani, diseretnya pulang oleh ayahnya. Budi lalu mengajak kawan-kawannya untuk menghentikan bermain musik. Budi sendiri menjadi sopir taksi, sedangkan teman-temannya ada yang jualan koran, bekerja sebagai kuli bangunan, dan lain-lain. Budi melakukan penyamaran dengan memakai kumis tebal dan kacamata gelap muncul di rumah Ani, sambil mengatakan bahwa kata temannya, Ani ingin belajar piano. Maka, pacaran pun jadi leluasa di rumah Ani. Sementara itu, salah seorang penumpang taksi mendengar bahwa Budi sudah menyanyi sejak kecil. Orang tersebut lalu memberikan peralatan musik yang baru dibelinya kepada Budi. Selanjutnya, Budi membentuk grup musik Melayu bernama Soneta yang dengan cepat meraih kesuksesan. Soneta akhirnya menjadi grup musik terkenal hingga dapat tawaran untuk rekaman musik. Singkat cerita, ending dari film Berkelana 2, ayah Roma dan Ani menemui Budi di studio rekaman. Ibu Roma kaget setelah Budi keluar dari ruang studio rekaman, ternyata itu adalah Roma, anaknya. Ayah Ani pun menyesal telah memperlakukan Budi dengan kasar, yang ternyata Budi adalah Roma Irama itu sendiri, yang akan dijodohkan dengan anaknya. Yang keenam, dengan judul film, Raja Dangdut. Film ini, berkisah mengenai Roma Irama yang sudah terkenal sebagai penyanyi dangdut. Kendati pun sudah sukses, dan mempunyai banyak penggemar, Roma tetap seperti biasanya, taat kepada orang tua dan soleh. Ada seorang gadis penggemarnya, yang sampai 100 kali berkirim surat, namanya Ida, diperankan oleh Ida Royani. Sehingga, Roma menaruh simpati dan jatuh cinta kepadanya. Ida berasal dari keluarga yang sederhana, ibunya seorang janda miskin, penjual gado-gado. Sedangkan ibu Roma, yang diperankan oleh Neti Herawati, berniat menjodohkan Roma dengan gadis pilihannya, yakni Mira, diperankan oleh Nani Nur Cahyani, yang lebih modern dan ningrat. Sementara itu, ayah Roma yang sedang sakit lumpuh mengalah saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Sikap Mira yang modern itu, tak berkenan pada Roma. Roma menolak pilihan ibunya, dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut, baik dari pihak ibunya maupun Mira. Ibunya dan Mira sering mencemooh dan menghina Ida, bahkan Mira sampai pergi ke dukun segala untuk mewujudkan niatnya. Sampai pada puncak dan anti klimaknya adalah, saat Mira mengalami kecelakaan. Ia ditolong Ida dan dibawa ke rumah sakit, serta diurus segala keperluannya. Dan Ida dengan Roma, kemudian disatukan di ruangan tempat Mira dirawat, karena Mira sadar, keduanya memang saling menyintai. Atas semua yang telah dilakukan Ida, membuat Mira sadar dan berubah 180 derajat sikapnya terhadap Ida. Pada akhir kisah film ini, Roma dan Ida menikah resmi, dan hidup bahagia. Yang ketujuh, Camellia. Film ini, rilis pada tahun 1979. Berkisah tentang Roma yang tengah pulang dari mencari ilham menemukan seorang gadis putus asa, yang mau bunuh diri, karena tidak dapat menahan penderitaan dan siksaan batin dari ibu tirinya yang bernama Joyce. Ibu tiri Camellia, menuduhnya mencuri kalung berlian, dan akan mengadukannya ke polisi. Karena Camellia tidak mau pulang, Roma mengajaknya ke rumahnya. Oleh Roma, Camellia disamarkan sebagai laki-laki, bernama Kamal. Itu dikarenakan, ibu Roma tidak menghendaki teman wanita Roma datang ke rumah. Lama-kelamaan, ibu Roma mengetahui juga sandiwara mereka. Ibu Roma mengusir Camellia tanpa sepengetahuan Roma. Dengan susah payah, Roma menjelaskan kepada ibunya bahwa Camellia adalah gadis yang malang. Roma khawatir bahwa Camellia akan bunuh diri lagi. Ibu Roma akhirnya menyuruhnya untuk mencari keberadaan Camellia. Dalam pelarian setelah diusir ibu Roma, Camellia mengalami nasib sial. Dia dibawa oleh orang-orang tak dikenal ke sebuah rumah yang dijadikan sarang pelacuran gelap. Ternyata, Camellia mendapati ibu tirinya berada di rumah bordel tersebut sebagai salah seorang pelacur.
Dalam sebuah pertunjukan musik Roma di sebuah diskotik, para penghuni rumah bordil itu termasuk di antara para penonton, juga Camelia ada di situ. Di akhir pertunjukan, Camelia menemui Roma dan berhasil diselamatkan. Berkat laporan Roma ke polisi, akhirnya, polisi berhasil melakukan penggerebekan terhadap rumah bordil itu. Ayah Camelia sangat berterima kasih kepada Roma dan menyesal karena telah membuat Camelia sengsara. Demikianlah sekilas sinopsis film-film Rhoma Irama pada era 70-an. Terima kasih.